Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu, sahabat Konita semua, emak-emak yang luar biasa, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita semua dikaruniai oleh Allah kesehatan, itu yang penting. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya masih tetap istiqomah untuk senantiasa mengkaji ilmu-ilmu Allah yang insya Allah akan sangat kita butuhkan dan benar-benar akan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang mulia. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah, langsung saja hari ini karena memang waktunya mepet sekali, 1 jam rasanya tuh nggak cukup, tapi mudah-mudahan ini nanti kita tuntas ya membicarakan tentang topik kita. Kita masuk episode berapa, Ibu? 17. Episode ke-17, Masya Allah. Hari ini kita mengambil tema metode untuk meluruskan kesalahan anak. Ini yang terkadang kita memang dibuat pusing ya Ibu-ibu. Apa yang kita sampaikan selalu dijawab dengan argumen anak-anak yang memang di luar dugaan kita, ya seperti itu. Baik Ibu-ibu, untuk menambah berkah kajian kita pada sore hari ini, dan saya ini banyak kedatangan tamu nih ya di Muslimah Tangguh 2 ini, banyak banget pendatang baru. Mudah-mudahan hari ini banyak juga yang baru pertama kali bergabung dengan kajian Muslimah Tangguh. Saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah bertemu di setiap Jumat sore di agenda rutin kita ini. Dan mari Ibu-ibu bersama-sama kita buka volume ini dengan bacaan Quran Suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Baik, langsung saja untuk ibu-ibu yang baru pertama kali gabung di pelataran Zoom sahabat Konita pada sore hari ini. Insya Allah sudah ada di tengah-tengah kita beliau Ustadzah Dr. Faizah Rashidah. Beliau adalah seorang dokter sekaligus daiyah, dan beliau adalah public speaker yang sangat konsen untuk berbicara soal problematika keluarga, perempuan, dan juga generasi. Langsung saja Dok, monggo disampaikan materinya. Terima kasih Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholliyan ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sambil saya ngecek apa suara saya terdengar jelas. Jelas sekali. Ya, alhamdulillah. Hari ini Ibu-ibu kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat kita perlukan agar kita tidak salah bersikap, ya, mengira itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan, ternyata apa yang kita lakukan ternyata kesalahan karena kita tidak mengilmui sebelumnya. Kita mau berbicara tentang bagaimana metode meluruskan kesalahan anak yang itu diajarkan oleh Islam. Sudah terlihat dengan jelas ya. Jadi bahwa kenapa kemudian ini kita angkat topik ini, karena pada saat ini kalau ibu-ibu sering mendengar ada banyak sekali terjadi kekerasan kepada anak sampai mengantarkan dia pada cedera, gak hanya ringan tapi sampai berat, bahkan sampai meninggal. Lalu hal itu dilakukan oleh orang tua dengan alasan sedang melakukan pendidikan, sedang meluruskan sang anak. Karena anaknya telah melakukan kesalahan, maka dia harus diluruskan dengan cara sampai seperti itu. Nah, saya ingin mengawalinya dengan mengingatkan satu konsep tentang kepribadian Islam yang sudah pernah kita bahas. Jadi bahwa ibu-ibu, apa yang dilihat oleh orang dari diri kita, bahwa kita melakukan sholat
wajib 5 waktu dengan taat, kita menutup aurat, kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita rajin sedekah, kalimat kita kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang baik, dengan tetangga kita menghormati, tidak pernah menggunjing, dan seterusnya, itu adalah satu, yang terlihat dari kita sebagai sebuah sikap. Sikap atau amal yang kemudian itu kalau kemudian kita lihat sebagai satu kumpulan, itu disebut sebagai suluk atau perilaku. Nah, perilaku ini sebenarnya merupakan cerminan atau dia dipengaruhi oleh, sudah kita pernah bahas, dipengaruhi oleh pemahaman apa yang dimiliki oleh seseorang, kan begitu. Jadi karena saya memahami memang sholat 5 waktu itu wajib, karena saya memahami saya adalah seorang muslim, karena saya seorang muslimah, maka saya harus menutup aurat, saya harus menjaga lisan saya dari kalimat yang haram, saya harus menjaga makan-makan saya dari yang haram, misalkan begitu. Karena ada pemahaman yang saya miliki, maka itu kemudian mempengaruhi kepada amal saya. Sebelum sampai kepada amal, sebenarnya amal itu adalah kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan, apakah itu naluri ataukah kebutuhan jasmani yang kita punya. Kita membutuhkan makan, kita beramal untuk mencari makanan. Kita membutuhkan pakaian, kita beramal untuk mencari pakaian. Kita memiliki naluri seksual, kita beramal untuk menikah ataukah pacaran. Itu adalah amal. Amal itu sebenarnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan ini mendorong kita melakukan pemenuhan kebutuhan dan melakukan amal. Kalau kemudian setiap kali kita mau melakukan satu amal tadi itu diikat dengan pemahaman yang kita punya, dan pemahaman yang kita punya ini dibentuk oleh satu pola pikir tertentu, yaitu menyandarkannya kepada sakofah Islam, kepada akidah Islam untuk menghukumi atau menyikapi, maka pada saat itu dikatakan kita punya pola pikir Islami, dan kita punya pola sikap Islami, dan itu membentuk kepribadian Islam. Ini kita bicara pada konsep pembentukan kepribadian. Nah, manusiawinya pada orang dewasa bahkan seperti kita ini, amal atau perbuatan atau kumpulan sikap kita tadi atau suluk yang saya katakan tadi, itu bisa jadi ada cacatnya. Enggak selalu ternyata itu Islam, enggak selalu ternyata itu selalu dalam di jalan Allah yang benar. Kadang-kadang ternyata ada kalanya kita melakukan maksiat. Ketiduran, karena kecapean ketiduran sholat subuh agak kesiangan. Sudah sebenarnya waktunya sudah habis sholat subuh itu. Itu maksiat. Karena satu ketidaktahuan kita kemudian mungkin ada kalanya seorang dewasa itu kemudian pernah melihat sesuatu yang haram dengan matanya, mendengarkan sesuatu yang haram dengan telinganya, atau kemudian dia melakukan perbincangan-perbincangan yang itu terkategori ghibah, gosip, fitnah, atau namimah, caci maki, dan seterusnya. Ada kemaksiatan yang dia lakukan. Bisa jadi ada kalanya dia itu melakukan kemaksiatan. Jadi tidak selalu dia itu kemudian benar terus. Ya, ini sesuatu yang bisa dipahami ya Bu ya. Nah, ini adalah tidak kemudian membuat kepribadian Islamnya itu hilang, tidak, tetapi berarti ada sebuah cacat atau celah kepada suluk atau perilakunya atau kumpulan sikapnya atau kumpulan amalnya. Nah, kenapa hal seperti ini terjadi? Sebentar. Terlihat jelas ya, Bu? Apa suara saya terganggu dengan suara yang lain? Enggak ya? Jadi kalau kemudian kita coba cermati, kenapa kemudian sampai seseorang, saya bicara di sini sebelumnya pada orang dewasa dulu. Orang dewasa yang sudah berkepribadian Islam tadi ternyata ada kalanya pada amalnya dia mengalami celah atau cacat. Pada suluknya tadi. Kenapa? Ada kalanya yang pertama dia tidak atau belum paham. Dia belum paham kalau menggosip, membicarakan sesuatu yang buruk di belakang orang, sekalipun yang dibicarakan kebenaran, itu adalah ghibah. Dan itu hukumnya haram. Dia nggak ngerti. Dia kira itu bukan ghibah, kan benar itu. Kan benar. Sesuatu yang disampaikan itu memang benar. Ibu itu senang suka ini. Apa misalkan ya, ibu pengen menyampaikan suka makan makanan apa yang itu membuat
beliaunya begini, atau itu suka utangan, oh itu suka gosip. Kita membicarakannya, gitu. Ada seseorang yang kemudian membicarakannya, padahal itu adalah sebuah, dalam bahasa fikih itu adalah ghibah, itu adalah sebuah aktivitas yang diharamkan oleh Islam, tetapi dia melakukan, kenapa? Karena dia tidak atau belum paham. Ini ketika Rasul menyampaikan, apakah kalian tahu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasul menyampaikan, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu fi ghaibihi. Kamu menyebut sesuatu tentang saudaramu di belakangnya dengan sesuatu yang dia tidak suka kalau dia dengar. Lalu sahabat kan bertanya, gimana kalau memang itu sesungguhnya, memang benar seperti itu, dia itu begitu. Mungkin dia itu bujuan, memang begitu. Memang dia itu suka tidak menepati janji, memang begitu Rasul, bagaimana? Nah itulah yang namanya ghibah. Sementara kalau kemudian yang kamu bicarakan itu ternyata ada sesuatu yang salah, itulah fitnah. Begitu. Nah mungkin seseorang ini tadi kok sampai melakukan kemaksiatan ghibah tadi kenapa? Satu, karena tidak atau belum paham. Atau kemudian kita melihat hari ini ada ibu-ibu, ada muslimah kok masih belum menutup auratnya. Mungkin yang pertama ini dia tidak atau belum paham. Lalu yang kedua, kemungkinan yang kedua, dia sudah paham. Tapi mungkin pada saat itu dia benar-benar lupa. Jadi bahwa dia paham aurat itu tidak boleh terlihat kecuali pada orang-orang yang dibolehkan, yaitu sesama wanita muslimah dan orang-orang yang menjadi mahramnya, gitu ya. Lalu ketika kemudian dia mau ketika satu saat dia sedang di rumah, tiba-tiba hujan dengan deras gitu ya. Dia ingat bahwa dia baru saja menjemur pakaian dan pasti belum kering gitu ya. Menjelang kering tapi karena hujan ini karena belum kering, kalau ada hujan ini tidak segera dia ambil ya dia pasti akan basah. Maka kemudian dia segera lari keluar. Jadi kemungkinan seorang dewasa tadi melakukan maksiat karena dia lupa, benar-benar lupa. Sebenarnya dia paham kalau menutup aurat itu wajib. Meskipun dengan tetangga depannya wajib, dia itu paham. Tapi begitu kemudian dia ingat, oh ada jemuran yang dia perlu selamatkan, begitu dia langsung lari, lupa gitu, pakai daster yang mungkin terlihat auratnya di sana sini begitu. Yang ketiga, bisa jadi dia itu paham, dia juga nggak lupa, tapi ternyata pada saat itu situasi keimanannya kalah dengan godaan setan. Jadi dia akhirnya jatuh kepada kemaksiatan karena memang kemudian kalah dengan godaan setan. Nah, yang ingin saya sampaikan apa sih, Bu? Kalau orang dewasa saja itu seperti itu, meskipun seorang dewasa tadi itu sudah terbentuk kepribadian Islamnya sebelum mukallaf, bahkan kemudian dia sudah kokoh, itu masih memungkinkan pada amalnya dia melakukan, ada celah, ada cacat, ada kemaksiatan yang kadang-kadang dia itu kemudian lakukan. Apalagi kepada anak-anak, apalagi pada anak-anak yang dia, kalau kita bicara anak-anak kemarin sudah kita bahas, adalah sebelum mereka mukallaf, sebelum mereka sampai pada satu titik di mana mereka akil dan balik yang padanya baru diberlakukan sebuah taklif atau beban hukum, baru akan dihitung oleh Allah, argumenternya itu baru jalan. Anak-anak ini baru pada tahap proses tumbuh kembang, otaknya juga baru tumbuh, indera-inderanya juga sedang berkembang, kan begitu kan ya. Dia baru mengenali, oh ini rasa sakit hati, oh ini rasa lapar, oh ini kebelet pipis, oh ini kebelet BAK, BAB. Maka ketika kemudian dalam perjalanan itu dia melakukan kesalahan, bilang saya mau pipis, ternyata diantar ke kamar mandi, enggak pipis. Begitu keluar, dipakein celana, ngompol gitu ya. Saya ini lapar, minta makan. Didulang ternyata dia, kita suapi ternyata dia enggak mau. Tambah minta yang lain lagi. Karena dia itu masih sebenarnya masih ada pada proses yang memang mengenali, bahkan dirinya sendiri masih mengenali begitu. Dan semua kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya, potensi yang ada pada diri itu sedang berkembang. Belum pada tahapan sempurna. Bahkan Allah pun belum menghitung, belum menjalankan argumenter pertanggungjawaban pada anak kita. Maka sangatlah wajar kalau kemudian mereka melakukan kesalahan. Nah, ini yang pertama, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang tua atau orang dewasa yang gayanya itu seperti seorang yang tuntutannya itu anak kita tidak boleh salah. Padahal ketika kemudian kita itu melakukan kesalahan,
ketika kita melakukan kesalahan, kita itu sangat berharap kalau seandainya itu kesalahan karena saya tidak tahu atau belum tahu, kita pasti berharap kita itu diberi kesempatan dulu, diberitahu dulu, nanti akan enggak saya ulangi setelah saya tahu. Kalau kemudian itu karena kita itu benar-benar lupa, dimaafkan, namanya orang lupa. Orang dewasa juga begitu kan gitu. Ketika kemudian karena suatu saat ternyata kita kalah sama setan, kita juga berkhilaf. Kita pasti berharap seandainya itu kesalahan pertama, kita meminta untuk dimaafkan dulu, diberi kesempatan memperbaiki. Sayangnya kemudian ternyata para orang tua ini, orang-orang dewasa ini gayanya itu ketika pada anak itu seringkali itu menuntut anak-anak itu tidak boleh salah. Saya pada level yang paling kecil bahkan tidak boleh salah, begitu. Sehingga ketika kemudian melakukan kesalahan yang kecil pun kemudian reaksi kita itu seolah-olah itu sebuah kesalahan besar yang fatal sampai membuat jiwa anak langsung mengkeret. Berarti dia tidak boleh salah sama sekali. Nah ini saya ingatkan lagi, orang dewasa saja seperti itu. Apalagi kemudian anak-anak kita yang sedang proses tumbuh kembang, menuju kematangannya, kedewasaannya, kepribadian Islamnya juga belum terbentuk. Itu tanggung jawab kita untuk membentuk. Allah pun belum menjalankan perhitungan atas pertanggungjawaban amal-amal dia. Kok kemudian gaya kita seperti menjadi pihak yang mengharuskan anak kita tidak boleh salah. Jadi kita harus pahami mereka ketika melakukan kesalahan dalam proses ini adalah sebuah kewajaran. Meskipun sebuah kewajaran, namun kita juga diajak kewajarannya itu tadi harus kemudian menjadi pelajaran bagi kita untuk mengerti. Ini karena apa kira-kira kan harus kita cari. Beliau anak-anak kita itu tidak ngertinya. Ini belum melakukan kebaikan atau seperti yang kita sampaikan itu di mananya. Bisa jadi karena memang mereka sedang dalam proses tumbuh kembang otaknya, penginderanya, atau informasinya yang memang masih sangat minim. Sakofa-sakofa Islam yang kita berikan sangat minim, kita miskin memberi nasihat-nasihat, jarang bersama-sama, jarang melakukan transfer ilmu, transfer sakofa, transfer informasi. Maka pada waktu kemudian kita memahami, loh itu kan semuanya baliknya ke kita sebagai orang yang melakukan install. Kalau memang faktornya di situ, ya jangan kemudian letakkan kesalahan itu, timpakan kesalahan itu kepada anak kita. Nah kalau kemudian karena otaknya itu belum berkembang sempurna sehingga tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang maya, ya. Mana yang itu khayalan, mana yang nyata ya. Apakah benar ketika misalkan Donald Bebe itu ketabrak pintu, jebret itu gwepeng itu terus kemudian bisa balik lagi, itu kenyataan, fakta ataukah khayalan, dia belum bisa membedakan. Ketika kemudian kita pahami, oh itu karena memang otaknya belum tumbuh berkembang secara sempurna, ya jangan kemudian menuntutnya seperti kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah 40 tahun. Begitu. Jadi ini kan dia masih proses mengenali ini kalimat ini yang ini guyonan, apakah ini sungguhan, itu dia nggak ngerti. Begitu. Jadi letakkan betul sesuai dengan realita dan porsinya. Nah, meskipun kemudian anak kita itu melakukan kesalahan terhadap kewajaran, akan tetapi kita sudah diberikan sebuah arahan oleh Islam. Ketika kita menemukan anak kita melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan, tidak boleh membiarkan. Kenapa? Kalau kemudian dibiarkan anak kita itu melakukan kesalahan tanpa ada sebuah hal untuk meluruskan, dia nanti akan mengira itu adalah sebuah kebenaran dan dia akan berjalan terus dalam kebengkokan itu. Maka nggak boleh dibiarkan, tapi harus diluruskan supaya dia segera kembali kepada jalan yang seharusnya dan tidak menjadi berlarut-larut. Yang ketika berlarut-larut itu akan membuat kita satu saat ketika mau meluruskannya kembali, itu membutuhkan sebuah usaha yang jauh lebih besar dan jauh lebih sulit. Belum terbiasa sholat ketika usia 7 tahun. Kita belum menyelesaikan mengajarkan kepada dia menghafalkan bacaan-bacaan sholat pada waktu usia 7 tahun misalkan. Lalu kita biarkan anak kita nggak sholat 8 tahun, 9 tahun. Pada saat 10 tahun baru, loh kan 10 tahun katanya kalau nggak sholat anak itu bahkan disuruh meluruskan hingga dibolehkan untuk memukul. Ya lebih susah dan itu akan terasa berat baik bagi sang anak maupun bagi sang orang tua. Kenapa? Karena sebenarnya ada sebuah kesempatan yang dituntunkan oleh syara untuk dilakukan, ternyata malah tidak dilakukan, diabaikan. Sudah ada warning kekeliruan itu, melenceng itu, tapi tidak dilakukan. Lalu bagaimana cara kita meluruskan kesalahan anak kita tadi? Kita akan mencari jawaban atas bagaimana metode yang diajarkan oleh Islam ini semata-mata kita merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam syariah. Ini sudah diperas, sudah kompilasikan begitu ya dengan sangat bagus oleh
Salah satunya adalah di buku ini oleh Dr. Nasir Ulwan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang saya cantumkan di sebelah sini. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara kita meluruskan kesalahan anak. Yang pertama adalah dengan kasih petunjuk apa yang sebenarnya Anda inginkan. Misalkan anak kita lari-lari di tengah majelis ilmu. Sana sini. Sampaikan. Mas, duduk manis, duduk bagus. Boleh duduk dengarkan atau boleh duduk dengan membuka bukunya. Itu kalimat begitu, menunjukkan pengarahan. Ini kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Rasul ketika meluruskan Umar bin Abi Salamah ketika masih kecil. Dia mengatakan ketika aku kecil aku berada dalam asuhan Rasulullah. Pada satu hari ketika dalam sebuah hidangan begitu, tangannya itu bergerak ke sana kemari, mau makan ini, mau ambil ini, mau ambil itu. Nah, cara Rasul mengingatkan itu adalah, wahai anak, sebut nama Allah, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, mulai makan dengan yang dekat denganmu. Jadi enggak sana ke sini, ke sana itu. Ini sesuatu yang akan membuat anak menjadi jelas. Oh, saya enggak boleh lari, saya diminta kalau di dalam majelis ilmu duduk manis, boleh duduk diam mendengarkan, boleh juga sambil membuka mainannya, mainan di tempat, atau boleh sambil membaca bukunya atau mewarnai dan seterusnya. Tapi enggak boleh lari-lari, enggak boleh berisik. Itu dengan pengarahan. Lalu yang kedua, ini dengan sebuah keramahan ya, dengan penghormatan kepada sang anak. Apa yang kita ambil ini adalah dari yang diajarkan oleh Rasulullah, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Pada waktu Rasul dan para sahabat ada pada sebuah forum begitu, majelis begitu, dihidangkan minuman. Adabnya dalam Islam itu ketika memberi giliran adalah dari kanan ke kanan, begitu. Nah, di sebelah kanan Rasul itu duduk seorang anak, sementara di sebelah kiri beliau adalah orang yang lebih tua. Seharusnya kalau menurut adab itu kan berarti setelah beliau minum, urutannya harusnya adalah sang anak itu. Nah, Rasul kepingin mengajari kepada sang anak untuk memiliki penghormatan kepada yang lebih tua. Maka caranya bukan kemudian beliau nggak menganggap sang anak ini seperti tidak ada, dianggap hari cilik pupuk bawang, langsung minumannya langsung diserahkan ke ibu di sebelahnya atau bapak di sebelahnya begitu ya. Tapi beliau meminta izin pada anak itu. Nah, apakah kamu izinkan aku memberi giliran kepada mereka? Karena adabnya itu adalah dari kanan ke kanan kalau bergiliran begitu. Nah, ini adalah sebuah contoh memberikan pelajaran sebenarnya nggak kurang sopan, nah, tapi ketika kemudian sang anak itu menjawab enggak, saya enggak mau. Itu kan ini di riwayat ini dia menjawab dia enggak mau. Aku ingin mendapatkan bagian yang diberikan oleh engkau Rasul. Ketika kemudian tidak dibolehkan, tidak diizinkan oleh sang anak, Rasul kemudian tetap memberikan kepada sang anak tersebut. Ini adalah sebenarnya sebuah pelajaran yang sangat bagus ya. Sebenarnya itu Rasul ingin mengajarkan sebuah adab sopan santun kepada orang dewasa, tetapi dengan cara beliau meminta izin dengan keramah tamahan, dengan kesantunan. Lalu yang ketiga, cara kita meluruskan kesalahan anak bisa dengan menggunakan isyarat. Isyarat berarti tidak harus dengan lisan. Isyarat itu hanya kode, bahasa tubuh, gestur. Nah, ini diambil dari ketika peristiwa Fadl. Fadl waktu itu adalah seorang pemuda, syabab, digonceng oleh Rasul di belakang beliau. Lalu ada seorang wanita dari Khuzaimiyah itu mendatangi Rasul. Mungkin pada waktu itu wanita ini terlihat wajahnya yang cantik atau bagaimana, sehingga Rasul melihat Fadl itu pandangannya itu menjadi maksudah, menjadi tertentu kepada sang perempuan itu, menjadi fokus begitu. Lalu oleh Rasul dipalingkan ke arah lain. Nah, ini adalah salah satu bentuk Rasul memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh Fadl, karena kan yang dibolehkan oleh syara itu adalah terkait dengan pandangan. Satu, tidak boleh memandang aurat. Dua, kalau itu selain aurat maka tidak boleh dengan pandangan yang sifatnya
fokus kepada keperempuanannya atau kepada misalnya kepada kecantikannya atau kepada meneliti gitu ya, kulitnya, matanya, bibirnya, itu sudah pandangan sifatnya khos, sifatnya maksudah tertentu, maka itu harus dipalingkan pada kondisi seperti itu. Nah, Rasul tidak dengan kalimat tapi cukup dipalingkan muka Fadl ke arah lain dan itu menjadi pelajaran yang sangat diingat oleh Fadl. Yang keempat, kita boleh meluruskan kesalahan anak itu dengan menyebut kesalahannya itu sebagai sesuatu yang kita kecam, sesuatu yang kita tidak suka, sesuatu yang kita tunjukkan bahwa itu keburukan. Nah, ini diambil dari peristiwa Abu Dzar. Abu Dzar pernah mencaci seorang laki-laki, mencacinya sampai kemudian nyebut ibunya. Ibu anaknya wong ireng ya, begitu kalau kalimat kita gitu ya, misalkan seperti itu. Lalu Rasul langsung menyampaikan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kamu telah mencacinya, telah mencaci maki saudaramu itu dengan menjelekkan ibunya. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan itu adalah perilaku jahiliyah. Jadi disebut, dikecam, itu kan yang saya jahil itu. Kalau seperti itu, nah itu tidak bagus. Masa sama orang tuanya kok ngomong kok membentak-bentak. Kan kata Allah, fala taqul lahum uffin, kamu nggak boleh. Janganlah kalian tuh ngomong pada orang tuamu, ini masa malah membentak. Yang dilakukan oleh, misalkan nama anak kita, yang dilakukan oleh Ahmad, seperti itu adalah hal yang buruk. Nggak bagus itu, nggak bagus, bukan perbuatan anak soleh. Itu kita sampaikan, kita tampakkan bahwa kita mengecam perbuatannya, ingat ya, bukan orangnya ya. Kamu itu kok bodoh gitu, kamu kok dua blok gitu, tidak boleh gitu. Kalau itu orangnya, itu kan berarti pribadinya yang kita kecam. Yang diperbolehkan, yang diajarkan itu kecam perbuatannya. Karena anaknya sendiri sebenarnya itu kalau dia menghilangkan perilaku buruknya tadi, dia kembali kepada profil aslinya yang dia itu adalah seorang yang baik, seorang yang solih. Kan kita memahami bahwa sebenarnya kita ini adalah pada mulanya kita ini adalah para penduduk surga, kita ini keturunan penduduk surga sebelumnya, dan kita akan kembali nanti akan ke surga kan begitu. Anak-anak kita ini adalah anak-anak generasi surga. Mereka adalah anak-anak solih yang ada di dunia ini untuk kemudian menjalani tugasnya dengan sebaik-baiknya, nanti kembali ke surga. Jadi mereka adalah anak-anak yang baik. Jangan pernah kemudian kita mengecam atau mencaci pribadinya. Tapi perilakunya boleh. Lalu yang kelima, ini ada di antara anak-anak kita itu yang dikasih tahu masih menter gitu ya. Dikasih nasihat, disampaikan itu enggak bagus, Nak. Disampaikan harusnya kamu begini, itu enggak melakukan perbaikan-perbaikan juga. Tetapi ketika kemudian enggak diwawuh, bahasa Jawa kita, atau enggak dibolo atau enggak diajak ngomong gitu loh. Sementara waktu itu ya sudah, enggak usah dekat-dekat ibu. Kalau belum baik, sudah kamu nggak usah ngomong sama ibu hari ini. Kalau kamu belum menyesal dengan apa yang kamu lakukan, sementara ini nggak usah ngomong sama abi atau sama ibu. Misalnya seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk metode untuk meluruskan kesalahan anak yang diajarkan oleh Nabi. Boleh. Seperti yang dilakukan oleh Rasul ketika memberi pelajaran pada Ka'ab bin Malik. Ketika Ka'ab bin Malik ini tidak ikut perang Tabuk, itu kan kemudian mereka diboikot, diisolir ya, jadi tidak boleh ada para sahabat yang berinteraksi dengan mereka. Itu sampai 50 hari gitu ya. Nah, ini yang seperti ini diperbolehkan. Kalau ini khusus untuk kasusnya beliau ya, untuk kasus peperangan Tabuk ini. Kalau kemudian kita enggak sampai 50 malam mendiamkan anak, enggak boleh. Kalau mendiamkan itu bermakna memutus silaturahmi, berlaku hukum tidak halal seorang saudara itu mendiamkan saudaranya itu 3 hari, lebih dari 3 hari. Jadi tidak boleh. Kalau kita mau ngasih pelajaran pada anak juga nggak boleh sampai lebih dari 3 hari nggak ngajak ngomongnya. Kalau ini khusus kan ini. Kalau yang kasusnya Ka'ab bin Malik ini memang khusus syariahnya. Tapi bahwa metode nggak ngajak ngomong, nggak ngajak interaksi itu juga bisa menjadi salah satu metode meluruskan kesalahan anak. Lalu yang berikutnya, memberi hukuman dengan cara yang akan membuat jera.
Ini diambil dari mana? Diambil dari bahwa di dalam Islam itu ketika ada kemaksiatan yang wajib dijatuhi sanksi, hukuman, supaya kemudian dia memberi efek jera, itu hukuman itu harus dijatuhkan atau diberlakukan di hadapan orang banyak, sekumpulan orang. Jadi misalkan ada orang yang melakukan pencurian, orang melakukan perzinahan, ya, melanggar hudud, itu ada hukumannya sudah jelas, maka penjatuhan hukumannya itu adalah di hadapan sebagian anggota masyarakat. Dan itu memberi pengaruh yang sangat kuat. Satu sisi pengaruh kepada sang orang-orang yang menyaksikan itu supaya mereka tercegah untuk tidak melakukan kemaksiatan yang sama. Sisi yang lain bagi yang dihukum itu juga akan menjadi sebuah pelajaran tersendiri ketika kemudian ada orang lain yang menyaksikan. Nah, ini bisa kita ambil ya, ketika kita mau mendidik anak kita misalkan supaya dia tuh ketika sudah berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama supaya ada bekas yang ada meninggalkan asar yang berpengaruh pada jiwanya, boleh kita menjatuhkan hukuman itu misalkan di hadapan teman-temannya. Misalkan kalau di pesantren, Pak Yainya itu kemudian menghukum anak-anak yang berbohong menyelinap keluar pesantren tanpa izin untuk sebuah keperluan yang itu keliru misalkan. Lalu disuruh maju ke depan kelas, ditanya langsung di hadapan teman-temannya misalnya seperti itu. Maka rasa malu karena berada di depan teman-temannya itu menjadi sebuah metode hukuman tersendiri, begitu. Nah, itu bisa juga dilakukan. Cuman yang harus harus diingat itu setiap kali seorang pengajar, seorang guru, seorang orang tua itu menjatuhkan hukuman, ingat ya, hukumannya itu tidak boleh meminjam tangan orang. Jadi kalau memang anak itu melakukan kesalahan, kita adalah gurunya, ya kita yang memberi hukuman. Tidak boleh misalkan gini, nggak ngerjakan PR muridnya, lalu gurunya ini yang nggak ngerjakan PR digunduli sama teman-temannya, urunan. Misalnya teman-temannya itu gunduli satu persatu gitu ya, satu gunting seperti itu nggak boleh. Karena itu dia kan sebenarnya tidak punya masalah dengan teman-temannya. Ketika guru atau orang tua melakukan hal seperti itu, maka dia merusak interaksi yang sebenarnya terjalin baik antara sang anak yang melakukan kesalahan tidak ada hubungannya dengan teman-teman tadi. Jadi dia dibikin bermusuhan dengan teman-temannya tadi, padahal mereka sebenarnya tidak bermusuhan. Dan itu salah begitu. Tapi kita menemukan itu terjadi di tengah masyarakat ya. Ada guru yang meminta hukumannya itu murid-muridnya yang lain tuh yang disuruh menggunduli temannya. Itu tidak boleh. Jadi ingat-ingat Ibu ya. Lalu yang berikutnya, ini adalah metode meluruskan kesalahan yang tertinggi. Adalah boleh dengan memukul. Tapi nanti akan ada banyak sekali catatan di belakangnya harus Ibu perhatikan. Memang boleh memukul, boleh. Ketika kemudian kita mendapati di hadis Rasul mengatakan, perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan salat pada saat mereka 7 tahun dan boleh pukul mereka ketika mereka tidak melakukan salat itu ketika usianya 10 tahun. Jadi di sini memang ada yang memahami para ulama itu ini khusus untuk 10 tahun yang boleh dipukuli khusus untuk perintah sholat saja ketika dia tidak melakukan, tapi tidak untuk yang lain. Tapi ada yang kemudian menjadikan ukuran 10 tahun di sini sebagai ukuran minimal dibolehkannya dijatuhkan hukuman dengan secara fisik. Kalau sebelumnya tidak diperbolehkan sama sekali. Apakah itu dengan menjewer, apa itu dengan nyetoti, apa itu dengan nyeblek gitu ya, atau menampar atau memukul, enggak boleh gitu ya. Sebelum 10 tahun. Nah, memukul di sini ini memukul dalam konteks takdib ya, pendidikan pengajaran. Jadi sama sekali bukan karena untuk melampiaskan kemarahan, melampiaskan sakit hati orang tua, melampiaskan kejengkelan gitu ya. Atau sebagai bentuk keputusasaan karena tidak bisa melakukan yang lain, enggak boleh. Jadi semuanya ini karena ketika ini dalam rangka takdib, maka itu pukulan itu benar-benar dalam kontrolnya penuh. Kapan dia memulai dengan cara seperti apa, berapa kali, dengan apa, kapan dia berhenti, itu benar-benar terkontrol si pengajar ini. Tidak boleh kemudian akhirnya mukul tuh karena ini tadi, karena saking mangkalnya dengan anaknya. Atau karena kalah dengan anaknya langsung dia turun itu tidak seperti itu.
Dan ini diambil kebolehannya itu selain dari hadis ini tadi, diambil dari apa yang diajarkan oleh Allah di dalam An-Nisa ayat 34 tentang bagaimana metode meluruskan istri yang nusyus ya. Itu kan pertama kasih nasihat, pisahkan tempat tidur. Kalau kemudian tidak juga tidak juga kembali gitu. Boleh dipukul tapi dengan pukulan yang ada catatannya, tidak menyakiti, tidak berbekas dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa pukulan ini, metode ini ada unsur urutannya, tertibnya. Dan namanya tertib itu harus sama seperti sholat, ada tertibnya dari salam dari takbiratul ihram sampai salam, itu enggak boleh kebalik, enggak boleh kebalik. Nah, metode meluruskan kesalahan dan memukul ini posisinya adalah yang terakhir. Artinya apa? Tidak boleh menggunakan cara yang lebih keras, kalau yang lebih ringan itu sudah bermanfaat. Kalau dengan ngasih kode mata mendelik saja anak sudah takut, enggak perlu harus sampai kemudian keluar kalimat suara keras atau kemudian ancaman atau kalau hanya dengan sesuatu yang ringan saja sudah memberi manfaat sudah. Kalau kemudian dengan diberi nasihat, Mas Ana kamu sampai umur segini masih belum bisa sholat, kamu enggak kasihan sama ibu, misalkan disentuh apa perasaannya, kesadaran dia akan dewasanya usianya, pertanggungjawabannya sudah ngerti, ya sudah jangan dilanjutkan dengan metode yang lebih keras lagi. Jadi itu namanya tertib itu seperti itu. Nah, kalau kemudian kita sampai pada level akhirnya memutuskan untuk merasa perlu menggunakan metode yang terakhir ini, ada beberapa yang harus kita ikuti rambu-rambunya ketika menjatuhkan hukuman pukulan. Yang pertama, tidak boleh pendidik itu terburu menggunakan metode pukulan kecuali setelah semua metode lembut, semua metode lain yang lebih ringan, yang mendidik, yang itu sudah berhasil membuat dia jerah. Jadi tidak boleh sidik-sidik. Ini kan ada ternyata orang tua itu memang karena mungkin dia dulunya dibesarkan dengan toxic parenting ya, sedikit-sedikit memang dia dipukul sehingga anak salah sedikit, salah ngomong sedikit saja, mengerjakan soal itu ya 2+3 salah menjawab itu dipukul. Itu jelas tidak tepat gitu ya. Jadi tidak boleh terburu menggunakan metode ini kecuali setelah semua metode lembut yang lain itu tidak bermakna, tidak berefek membuat jerah atau kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua, tidak boleh memukul dalam keadaan sangat marah. Ini di hadis diperintahkan ya, jangan bahkan hakim saja ketika dalam keadaan marah tidak boleh dia itu mengambil keputusan. Mengambil keputusan saja tidak boleh dalam keadaan marah. Kenapa? Karena pada waktu kemarahan itu sangat sampai kemudian menguasai diri seseorang, pada saat itu kesadarannya, kontrol dirinya itu menipis atau mungkin bahkan hilang. Dan pada saat seperti itu kalau kemudian dia melakukan tindakan atas nama mendidik, memukul itu bisa dia bisa nggak ngerasa itu karena kemarahan itu dia sebenarnya sudah memukul berapa kali cambukan, misalnya berapa kali pukulan dengan beberapa kekuatan mungkin dia nggak nyadar karena dia melakukan dalam keadaan sedang marah. Maka tidak boleh. Jadi kalau marah berarti tinggalkan, Bu. Jangan sampai kemudian justru langsung marah lalu diikuti dengan mengambil sapu lalu wah itu tidak boleh. Kalau marah justru tidak boleh. Lalu yang ketiga, kalau memang harus memukul, maka wajib menghindari semua anggota tubuh yang berbahaya. Wajah itu jelas tidak diperbolehkan karena kalimatnya itu kan dzorban yang ghairu mubarrih ya. Pukulan yang tidak boleh berasar, tidak boleh terlihat ada bekasnya. Jadi tidak boleh kelihatan ada memarnya, tidak boleh ada kelihatan ada terobeknya kulit, tidak boleh dihasilkan terpotongnya pembuluh darah sehingga ada darah mengalir, itu tidak boleh. Seperti itu. Meskipun tidak terlihat kayak perut itu kan tidak terlihat, mungkin bisa jadi perdarahan dalam pun bahkan luar itu nggak akan kelihatan. Tapi ketika itu dipukul, karena di dalam itu ada banyak organ-organ berbahaya, maka tidak diperbolehkan. Juga kemaluan. Kemarin ada video beredar viral ya, demonstran mahasiswa yang konon katanya meninggal karena mendapatkan perlakuan kekerasan ditendang ini ya kemaluannya. Itu orang besar. Gitu.
sampai mengantarkan pada kematian, atau dada, di sana ada jantung. Jadi tidak boleh melakukan pukulan yang itu membahayakan, karena ini kan pukulan bukan pukulan untuk mematikan penjahat loh ya ini. Ini pukulan untuk mendidik anak, takdib, dalam rangka takdib. Jadi bukan untuk membuat anak itu terkapar, bukan. Cukup untuk membuat dia itu sadar akan kesalahannya dan kembali. Dan ini tidak boleh melakukan ini karena berlaku hukum la dzarara wala dzirara. Kita tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun menjatuhkan bahaya kepada orang lain. Lalu yang berikutnya, nah, kalau memang ini adalah baru kali ini kita menjatuhkan metode hukuman pukulan, maka hendaknya tidak keras dan tidak menyakiti. Kalau itu baru yang pertama kali, kita tadi aja kalau kita melakukan kesalahan ya, kita berharap seandainya itu adalah kesalahan kita meskipun itu berulang, tapi kalau kemudian ini baru metode yang pertama kali, jangan langsung seperti orang kesurupan begitu, nggak boleh. Lalu yang lain, tidak boleh memukul sebelum dia berusia 10 tahun, tidak boleh ada aktivitas fisik sebagai hukuman sebelum usia 10 tahun. Bahkan tidak boleh ada sama sekali hukuman itu ketika anak masih ghairu mumayyiz, usia dini. Jadi mereka itu belum mengenal benar salah, itu belum mengenal. Sehingga ketika diberikan hukuman itu dia nggak ngerti. Dihukum itu diapakan itu dia nggak ngerti, gitu loh. Yang harus pada waktu usia dini itu justru adalah kita menginstal profil positif, dia harusnya seperti apa, ngomongnya bagaimana, sayang dengan temannya, sayang dengan orang tuanya, makan dihabiskan, belajar sholat, belajar ngaji, belajar membaca, suka bermain bersama dengan teman, nggak pakai bertengkar. Nah, itu yang disampaikan, bukan kemudian kalau kamu nanti rebut temanmu, kamu pukul tanganmu. Dia masih usia 5 tahun, 4 tahun, dia nggak ngerti. Kenapa? Wong dia masih mengenali. Saya kan juga kepingin mainan itu. Dia kan baru mengenali wariza bakoknya. Dia pengen punya sesuatu, segala sesuatu. Temannya punya sesuatu yang dia juga kepingin. Dan dia belum tahu bagaimana cara mengendalikan wariza bakok itu. Jadi belum ada yang namanya kesalahan yang layak untuk membuat dia mendapatkan hukuman kalau usia dini. Ya. Jadi kalau usia dini tidak ada hukuman, usia mumayyiz boleh ada hukuman, tetapi tidak boleh ada hukuman fisik. Hukuman fisik baru ada setelah usia 10 tahun. Lalu, kalau ini merupakan kesalahan yang baru pertama kalinya dia lakukan, harus diberi kesempatan taubat. Harus dikasih kesempatan untuk minta maaf. Harus diberi kelapangan. Namanya kesalahan pertama. Ibu-ibu coba bayangkan para orang dewasa. Kalau ini kesalahan pertama kita karena khilafkah, karena tidak tahukah, atau karena kita tuh kalah sama godaan setan, pasti kita berharap kita dimaafkan, kita dikasih kesempatan. Maka lakukan yang sama kepada anak kita. Jangan tuntutannya anak kita tidak boleh salah. Gitu. Lalu yang berikutnya, kalau memang menghukum, hukumlah sendiri. Jangan pinjam tangan orang lain, saudaranya kalau di rumah, atau temannya kalau di sekolah. Itu berbahaya. Seperti yang saya sempat sampaikan tadi. Akhirnya sang anak tadi, dia nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Dia dibikin oleh gurunya seperti menjadi musuh teman satu sekolah, satu kelas. Padahal sebelumnya dia tidak punya masalah dengan mereka. Dan itu sangat berbahaya. Kita mendolimi jiwa anak yang tadi sebenarnya tidak ada kesalahan di situ. Kita merusak citra teman-teman yang sebenarnya juga nggak punya kesalahan di hadapan anak itu karena menimbulkan sakit hati. Kenapa kamu kemarin kok ikut-ikutan nyoretin aku? Kenapa ikut-ikutan motong rambutku? Kenapa ikut-ikutan mukul? Disuruh menampar sama gurunya. Nah, itu nggak boleh. Kemudian yang berikutnya. Ini ada 8 sampai 13. Yang ke-8. Tidak boleh menggunakan alat pemukul yang terlalu keras. Berikan jeda dari pukulan satu ke pukulan berikutnya supaya ada kesempatan mereda. Boleh. Yang 10, kalau misalkan kemudian di tengah kita memukul itu anak itu sudah mengatakan minta maaf, minta ampun, sudah menyesal, berlindung kepada Allah, disebut nama Allah, berhentilah. Sudah disebut nama Allah. Kan ini bukan dalam rangka untuk balas-balasan menang-menangan dengan anak. Kita itu melakukan takdib itu dalam rangka melaksanakan kewajiban mendidik anak karena Allah, gitu loh. Lah kalau kemudian sang anak kita itu sudah meminta perlindungan kepada Allah, ya Allah gitu ya, sudah berhenti di situ. Tidak boleh menjatuhkan hukuman yang itu menjatuhkan kemuliaan seorang manusia. Ngawur misalkan. Saya pernah lihat video viral seorang kakek katanya menghukum cucunya yang
dituduh mencuri uangnya dengan cara anak itu ditelanjangi lalu monyet itu disuruh didekat-dekatkan untuk disuruh mencakar atau menggigit kemaluannya. Itu benar-benar pelecehan. Itu seperti para penjahat perang Amerika, tentara Amerika, mereka lakukan di penjara Abu Ghraib. Jadi mereka menggunakan anjing itu, kemudian dia dekatkan ke kaum muslimin yang di penjara yang sudah ditelanjangi. Itu sesuatu yang menjatuhkan kemuliaan manusia, haram hukumnya. Jangan gampang-gampang ngasih hukuman. Bahkan sebenarnya seandainya kemudian anak itu berhasil kita bangun profil kepribadian Islamnya itu dengan bagus pada saat sebelum dia mukallaf, bahkan bisa jadi kita tidak membutuhkan satu hukuman pun. Mungkin tidak perlu membutuhkan hukuman fisik satu pun. Tidak pernah kita lakukan sampai dia balik, sampai dia dewasa, kita tidak pernah melakukan hukuman itu. Dan itu lanjut dengan dia sudah ngerti, akhirnya kita tidak perlu melakukan hukuman. Cukup dengan diajak ngomong, disadarkan, dinasihati, sudah ngerti. Apakah ada yang seperti itu? Ya ada. Jangan dikira semua orang tua itu pernah memukuli anaknya, enggak. Jangan dikira semua orang tua pasti pernah itu bentak-bentak anaknya, enggak. Nah, Rasul itu kan kalau kata maulanya Anas bin Malik itu kan tidak pernah mendengar gitu selama beliau itu mendampingi rumah tangga Rasul itu kemudian sebuah kalimat-kalimat yang kasar. Tidak ada. Kemudian kalau menjatuhkan hukuman, ibu-ibu, ini juga diingatkan bapak-bapaknya. Mulutnya itu nggak usah ditambahin macam-macam gitu, ngomong macam-macam ya. Ketambahan kebun binatang keluar semua gitu. Dan seterusnya. Dan yang terakhir, kalau memang anak itu akhirnya sudah dewasa, ini yang dibahas di sini, kalau masih orang tua berarti dia belum mukallaf sebenarnya ya. Karena kalau sudah mukallaf ibu-ibu, kalau dia sampai melakukan kemaksiatan yang levelnya adalah pelanggaran terhadap syariah dan pelanggaran terhadap hukum negara, maka yang akan menjatuhkan sanksi adalah negara. Maka kan kita harus, karena saking sayangnya kita supaya dia nggak sampai jatuh kepada kemaksiatan yang akan membuat dia dihukum oleh negara, maka kan akan kita luruskan supaya tidak keterusan gitu. Jangan sampai dia akhirnya menzinai orang, jangan sampai dia akhirnya mencederai orang sehingga harus dia dibalas dengan hukum kisos misalkan. Karena kita tidak mengajarinya dia bagaimana seharusnya dia menjaga nyawa orang, menjaga kehormatan orang, tidak mencederai orang. Itu jangan sampai kita membiarkannya sehingga akhirnya dia melakukan kemaksiatan pada usia dewasa yang itu membuat dia dijatuhkan hukuman oleh negara. Tapi kalau memang kemudian anak ini sudah sampai pada level ini ya, badannya sudah mulai kekar ya, menuju ke mukallaf, ternyata diberikan pukulan 1, 2, 3 itu tidak membuat jera, boleh ditambah kalau dia kemudian mengulanginya dan ada harapan dia bisa menjadi baik kembali. Itu. Nah, ini beberapa catatan, ini insya Allah slide yang terakhir. Kalau kita melihat setelah kita melakukan metode pelurusan kesalahan tadi itu dari pertama sampai yang terakhir ini. Misalkan kita ngasih nasihat saja dia sudah ngerti. Kita kasih isyarat saja dengan tangan telunjuk naik ke atas gini udah ngerti kalau berarti itu uminya lagi marah gitu, enggak cocok, enggak seneng, enggak setuju dengan tindakannya. Dia langsung membaik. Yang tadinya naik pohon langsung turun gitu ya. Yang tadinya lari langsung berhenti misalnya begitu. Ada perubahan dari sikapnya, maka harus segera disambut dengan memberikan pujian, memberikan apresiasi, menampakkan wajah yang sudah berubah. Supaya anak benar-benar menangkap hukuman yang kita lakukan itu benar-benar bukan untuk menyakiti dia. Kita tidak ingin menyakiti dia. Benar-benar yang kita ingin itu hanya untuk kebaikannya saja. Jadi begitu dia kembali kepada jalan yang lurus, kita sudah langsung senang, Masya Allah pinternya, dikasih tahu langsung nurut, dikasih tahu langsung lakukan, itu langsung harus begitu. Nggak boleh malah pura-pura nggak ada pengaruhnya gitu loh. Sudah nurut tapi nggak ada apresiasinya, itu nggak boleh. Jadi harus ditampakkan. Hukumannya tadi itu sampai bisa ditangkap oleh anak itu memang dalam rangka untuk meluruskan kesalahannya, tapi bukan karena ibunya membencinya, bukan karena ibunya itu ingin membentaknya atau menyakitinya.
Lalu yang berikutnya, catatan lainnya, metode ini tadi itu adalah bertingkat. Bertingkatnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan usia anak, sesuai dengan tingkat pemahaman yang dimiliki oleh anak, tingkat kecerdasan anak, kebiasaan yang ada di situ, kepakaan, pembawaan wataknya. Kita yang tahu, kita yang tahu. Maka harus benar-benar gunakan kecerdasan, kebijaksanaan dalam memilih dan memakai metode yang paling sesuai. Tujuannya apa? Yang paling kira-kira berpengaruh kepada anak itu yang mana? Kita pilih itu. Tidak harus sama berarti satu keluarga dan keluarga yang lain. Kalau cukup dengan kedip-kedip mata saja dia sudah ngerti, sudah cukup dengan itu. Nggak usah, saya kan belum pernah nyoba pakai bentakan. Loh, ngapain? Dengan itu saja sudah terrealisir kok kemaslahatan anak sudah baik kembali. Maka sudah cukup di situ. Begitu Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan untuk sharing kita pada sore hari ini. Ini adalah beberapa metode meluruskan kesalahan anak yang diajarkan oleh Islam. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik dokter dan ibu-ibu semua. Alhamdulillah, ini sudah ada 3 pertanyaan dok yang masuk ke ini chat saya dan juga 1 sudah di share umum dari Ibu Muhaiminah. Saya bacakan simpulannya ya. Jadi apa benar pernyataan bahwa mengurus anak masa kini itu lebih susah daripada anak-anak pada masa lalu? Nah ini 3 pertanyaan ini cukup bagus dok. Cukup mewakili jiwa emak-emak lah. Nah, yang kedua dari Ibu Rizda, dari Ibu Rizda Sulawesi Selatan, saya simpulkan gimana cara mengatasi emosi kita ini, manajemen hati ya, manajemen. Jadi emosi jiwa ini ya, sebagai ibu yang punya kerucil 3, umur 4, umur 3, umur 1, lah ini memang benar-benar ujian yang cukup ini ya, emosi itu sering kali muncul dok. Itu yang kedua. Terus yang ketiga dari Ibu Ami, beliau menyampaikan apa benar sebuah metode pengajaran kepada anak terkait dengan jangan sampai kita itu ngomong jangan ke anak, nggak boleh atau jangan, itu seperti itu dok. 3 itu dok mungkin bisa di waktunya dengan waktu. Monggo. Yang pertama saya jawab yang terakhir dulu, pertanyaan terakhir dulu. Teori itu adalah teori yang dibangun atas teori psikologi begitu ya. Tapi sebenarnya basis ilmiahnya juga lemah. Tidak ada proses pembuktian yang berhasil dilakukan untuk mengatakan kalau dikatakan jangan lalu kemudian saraf-saraf koneksi saraf di otak anak kita menjadi terputus, itu bagaimana cara membuktikannya itu tidak ada begitu. Tetapi justru yang ingin saya tunjukkan sebelum kita bertanya metode atau jawaban dari berbagai macam teori dan pemahaman apapun yang lain, selalu saya ingatkan karena kita mengaku kita muslim, kembalilah, bertanyalah kepada bagaimana Islam mengajarkan. Nah, kalau terkait dengan bagaimana Islam mengajarkan, itu justru di dalam Al-Quran, itu kita diajari oleh Allah dengan ada banyak sekali contoh-contoh larangan-larangan, selain juga ada perintah. Selain ada aqimus sholah, tapi juga ada wala taqrabuz zina. Jadi ada perintah dalam bentuk kalimat perintah, lakukanlah sholat, bayarlah zakat, tegakkanlah, tunaikanlah zakat, lakukanlah sholat malam, lakukanlah puasa di bulan Ramadan. Ada, tetapi ada juga yang bentuknya janganlah kalian dekati zina. Fala taqul lahuma uffin, jangan kamu ngomong kepada kedua orang tuamu dengan wa qul lahuma qaulan karima, kamu ngomonglah ke orang tuamu dengan perkataan yang karimah, yang mulia. Jangan jangan membunuh jiwa-jiwa tanpa alasan yang hak. Itu ada jangan. Jadi diperbolehkan dan diajarkan oleh Islam untuk mengajarkan jangan. Jangan itu diajarkan. Wala tusyrik billah. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Itu kan jangan.
larangan jangan itu kalau kemudian kita diajarkan di dalam Islam itu selalu dengan kejelasan apa yang dilarang itu. Dan kalau kemudian perintah juga begitu dengan kejelasan apa yang dimaksudkan dengan yang diperintahkan itu. Nah, yang kemudian hari ini itu lalu dimodifikasi. Yang dilarang itu bukan nggak boleh jangan, tapi kalau jangan tok. Gitu. Jadi kalau mau lakukan jangan, kalau mau lakukan larangan jangan, ikuti dengan kalau memang nggak boleh ini, apa berarti? Dan jangan lari-lari. Kalau alasannya begini, kalau cuma anak itu dilarang jangan, sementara dia itu belum ngerti apa yang harus dilakukan, maka akan membuat dia bingung dan nggak mengerti. Kalau saya nggak boleh lari-lari, terus saya disuruh apa? Kan gitu kan ya. Maka ikuti dengan memberi petunjuk apa yang harus dia lakukan. Jangan lari-lari nak, nanti kamu jatuh, nanti ada berisik mengganggu orang. Duduk saja, boleh makan jajannya, boleh mewarnai buku gambarnya, misalnya begitu. Nah, itu yang kemudian disampaikan hari ini. Nah, kalau kita, jadi kalau saya menyampaikan, kalau yang ditanyakan adalah apakah tidak boleh menggunakan jangan, tidak. Bahkan Islam mengajarkan hal itu dengan sebuah penyampaian yang itu bagian dari contoh parenting yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kan dia memberi nasihat kepada anaknya, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan segala apapun. Itu nasihat pertama itu. Dan nasihatnya yang panjang. Jadi boleh kita menggunakan jangan. Dan memang Islam juga, Allah juga di dalam Al-Quran banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita, hukum kepada kita tentang apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Jadi boleh. Cuman kalau kemudian dikaitkan dengan kalau anak itu nggak ngerti, berarti betul ya tambahkan dengan apa yang kemudian informasi yang dia butuhkan supaya dia bisa berperilaku dengan tepat, yang betul, yang tepat itu seperti apa. Karena memang kita sudah paham perilaku anak sesuai dengan pemahaman yang dia punya. Kalau dia belum pernah memiliki pemahaman tentang adab dalam majelis, ya berikan dulu kan begitu. Memang berikan dulu. Itu untuk pertanyaan yang ketiga. Lalu yang berikutnya, saya ke Bu Risda. Sebenarnya beliau ini sudah punya jawaban. Bagaimana kan tadi caranya supaya emosi itu nggak meledak-ledak ya, emosi jiwa ini. Beliau mengatakan di lain waktu kadang saya berhasil, tapi kadang saya juga kalah dengan hawa nafsu saya sendiri. Nah, coba diingat-ingat gitu. Dibaca lagi, diulang-ulang lagi, pas berhasil waktu pas bagaimana? Situasi menyenangkan, apa? Itu supaya jadi apa tabungan ya. Tabungan yang bisa kita munculkan untuk memperkuat keberhasilan kita menguasai emosi. Oh mungkin pada waktu itu ketika saya melihat anak-anak saya berantakan nggak karuan barusan dibetulkan, barusan dibereskan. Terus ingat saya dengan anak saya yang mondok, yang sudah besar itu, yang saya sering kangen gitu. Ingat ketika dulu dia sering main mobil-mobilan, itu saya kadang-kadang saya rindu gitu. Saya rindu dia seperti gelibet di rumah ini, nggak apa-apa deh mainan mobilan sampai berantakan-berantakan, nggak apa-apa deh, kan kepilih itu perlindungan itu. Akhirnya kemudian, oh iya ya ada pelajaran. Ternyata sebentar, anak kita itu yang sudah besar itu, ketika kita tanya dia nggak ingat memorinya tentang masa kecilnya. Tapi kita itu emaknya ini ingat itu. Dia dulu beli mainan apa, dia mainnya di mana, sukanya terjadi apa, pakaiannya apa, itu ingat gitu. Dan itu kemudian membuat kita rindu gitu ya. Dan itu cepat ibu-ibu, cepat. Nah kalau kebetulan kalau saya mungkin di antara yang membantu mengendalikan diri adalah jarak antara kakaknya dengan adiknya itu jauh 12 tahun. Jadi sudah merasakan kangen dengan kakaknya, ada adiknya yang jadi iya nanti sebentar lagi besar seperti kakaknya, dan kalau sudah sebesar itu kita tanya dulu begini-begini enggak ingat belas gitu. Enggak ingat belas mereka itu jawabnya dengan masa kecilnya itu. Jadi padahal kita itu sudah baper-baper gitu ya. Membayangkan masa kecilnya yang itu anak kita yang sudah ABG-ABG itu ternyata enggak ingat gitu. Jadi mungkin itu ya. Di antara yang lain adalah kita datangkan lagi, kita hadirkan lagi, anak ini amanah loh ya. Anak ini amanah bukan punya kita. Amanah itu, namanya amanah, itu disuruh mendidik sesuai maunya pemberi amanah. Nanti dikembalikan kepada yang memberi amanah. Baliknya itu ya harus yang utuh. Jangan sampai anak itu diberi sehat utuh, Masya Allah sempurna. Kita rusak jiwanya, kita rusak akalnya, kita rusak fisiknya karena perlakuan yang tidak betul.
Jadi ingat, oh iya, kita akan bertanggung jawab pada Allah. Apa yang saya katakan akan membentuk apa yang dalam benak dia. Nanti dia akan besar, dia akan menjadi seorang bapak, dia akan menjadi seorang suami. Begitulah dia akan memperlakukan anaknya, memperlakukan istrinya. Jadi kita bicaranya urusannya panjang. Ketika saya membesarkan anak ini, sebenarnya saya sedang menjalin sebuah memori yang dia punya tentang saya dan akan dia gunakan untuk membangun masa depannya dengan anaknya, dengan cucunya, dengan istrinya di masa depan. Jadi efeknya itu bukan sekedar hari ini, gitu. Supaya kita semakin kuat, oh iya, gitu ya. Jadi pemahaman kita hadirkan lagi, ini adalah amanah, tanggung jawab kita untuk mendidik sebagaimana mau sang pemberi amanah. Lalu kita juga bisa hadirkan rasa bahwa anak ini sebentar tok, Masya Allah sebentar tok, kecilnya yang kayaknya repot yang tukaran itu sebentar tok saja. Setelah itu sepi rumah kita ibu-ibu, sepi. Setelah itu nanti bersih setelah nggak ada anak-anak itu bersih. Tapi pengen ada anak-anak yang datang ke situ untuk berantakin, nggak apa-apa deh berantakin, pokoknya kelihatan rame. Nah, itu jangan sampai kemudian menyesal di belakang. Tapi memang penyesalan ada di belakang karena kalau di depan pendaftaran. Lalu berikutnya yang pertama tadi yang dibacakan oleh Bu Aini tadi tentang apa Bu Aini? Dari Bu Muhaimina. Ya, Bu Aini tadi. Benarkah pernyataan kalau mendidik anak zaman ini lebih susah, ya. Ya, tidak benar, tidak benar. Anak manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang potensinya sama. Yang membedakan itu sebenarnya adalah perkembangan-perkembangan yang sifatnya materi, teknologi, sains itu saja yang membedakan. Bahwa manusia zaman Nabi Adam mereka butuh makan, kita juga butuh makan. Bedanya makanan yang dimakan itu yang berbeda. Teknologi mengolah makanan itu yang berbeda. Kita butuh untuk bepergian begitu kan ya. Kita butuh berjalan ke sana ke sini. Zaman dulu jalannya mungkin berbeda dengan hari ini, kendaraannya berbeda dengan hari ini. Kita butuh menuntut ilmu zamannya Rasul, para sahabat, tabiin sama. Tetapi mungkin sarana prasarana yang berbeda. Sekolahnya, papan tulisnya, komputernya, gadgetnya itu yang berbeda. Jadi dari sisi potensi manusia sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah itu sama. Dia bisa menerima kebenaran, dia bisa juga jatuh kepada keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada dia jalan fujur dan jalan takwa, disertakan oleh Allah Al-Qur'an, diturunkan sebagai petunjuk, kita diberikan akal untuk bisa memahami petunjuk itu. Lalu kemudian kita diberi kebebasan untuk memilih kebenaran, ikut kebenaran atau ikut jalan kefasikan atau kefujuran. Jadi sama. Dalam hal ini berarti sebenarnya yang prinsip-prinsip pendidikan yang kita lakukan adalah sama, tinggal ikuti saja apa yang dituntunkan oleh syariah. Cuman metode wasilah ya, benda-benda yang kita gunakan, sarana prasarana yang kita gunakan bisa jadi berbeda dan silakan dilakukan. Itu mubah saja. Jadi kalau dulu tidak ada yang namanya buku bisa bersuara, hari ini buku itu anak-anak itu belum bisa membaca, dia bisa membaca karena ada pennya. Ditunjukkan gini keluarlah gambar, misalkan gambar air terjun, keluar suara air terjun padahal buku. Zaman saya dulu itu masih imajinasi kalau itu dalam benak saya waktu masih kecil. Itu khayalan enak yo, buka buku, ada gambar singa keluar, suara singa, keluar suara hutan. Itu dulu kalau zaman saya itu adalah imajinasi. Sekarang itu zaman anak saya, itu ya ada begitu itu. Nah itu boleh dilakukan, diambil. Berarti kita bisa mengejar anak-anak mengenal berbagai macam suara, enggak perlu harus kita bawa ke hutan. Di situ udah bisa, kan gitu kan ya. Dia mengenal berbagai macam kosakata, padahal belum bisa membaca karena dia sudah bisa memperdengarkan. Kalau mulut maknya mungkin terbatas membaca 100 halaman terus-terusan semuanya ya mungkin dia bawar gitu ya. Tapi kalau itu pen, namanya pen nggak bisa ada, asalkan baterainya masih ada ya bisa bunyi terus gitu. Diulang-ulang kan namanya anak. Ini apa? Hutan diulang-ulang terus ya enggak apa-apa gitu. Nah, itu bisa kita gunakan. Yang namanya sarana prasarana. Itu. Jadi kalau pertanyaan retorisnya yang sering disampaikan oleh Ustadz Fauzil Adzim itu, kalau kemudian menganggap mendidik anak milenial ini itu sudah susah, jauh lebih susah dari sebelumnya. Terus memangnya lebih susah dari mendidik anak pada masa sahabat, pada masa Rasul, pada masa tabi'in. Apa terus kemudian maksudnya itu sudah tidak bisa lagi menggunakan tuntunan dari Rasul?
Kalau nggak mau pakai tuntunan Rasul, lalu pakai tuntunan siapa? Gitu. Itu untuk untuk menggugah pemikiran. Kalau memang nggak mau pakai, kalau kemudian merasa ini sudah beda zamannya, terus maksudnya apa? Maksudnya nggak usah pakai tuntunan Rasul. Kalau nggak pakai tuntunan Rasul, terus mau pakai tuntunan siapa? Ya sudah, kalau sudah dianggap nggak bisa diluruskan dengan tuntunan Rasul, ya sudah, ya pasti sudah nggak bisa diapa-apakan gitu loh. Jadi itu salah gitu. Yang benar adalah bahwa anak-anak kita itu sebenarnya punya potensi yang sama dalam hal menerima kebenaran, difahamkan, mengikuti kebenaran itu sama. Maka ikutilah metode yang diajarkan Rasul. Gimana? Itu, saya kira itu Ibu. Ini gimana? Masih ada waktu 5 menit, Dok. Dari Ibu Fitri. Ini pertanyaannya. Ustazah, bagaimana mendidik anak yang sudah tamyiz? Dia tuh melakukan kesalahan, tapi dia tuh tahu bahwa itu salah. Oh Itu, ya. Dok. Ya. Terus dua, Dok. Satu lagi dari Ibu Umu Hilya. Ya, ini anak 9 tahun apa sudah dikatakan tamyiz? Karena beliau tuh kalau kemana-mana nge-grab itu biar ada temennya gitu, Dok. Enggak. Kalau untuk yang Bu Umu Hilya, untuk menamani hukum supaya tidak jatuh kepada kholwat, itu bukan tamyiz, itu harus mahram, jadi sudah balik. Mahram balik. Ya. Kemudian kalau yang ini Bu Fitri, ketika anak saya sudah 11 tahun, sepertinya melakukan kesalahan itu disengaja. Ada kalanya memang begitu ibu-ibu, mungkin disengajanya itu karena memang ini ya di antara kesalahan yang sangat sering dilakukan oleh orang tua adalah Mas Hafid, sebentar anak saya ikut di sini. Nah. Ya, enggak apa-apa Ustaz. Ya, jadi Hafid boleh berisik tapi nggak boleh berisik ya. Nah, jadi yang sering dilakukan oleh orang tua itu adalah lebih mudah memberi perhatian kepada hal buruk yang dilakukan oleh anak ketimbang kebaikan. Jadi anak itu sudah bangun dari pagi, bangun sendiri, nggak pakai diteriakin, nggak pakai dibangunin, langsung ke kamar mandi, sholat subuh, mandi, sampai dia sudah rapi, siap berangkat sekolah. Cukup pada waktu kemudian dia itu nyari kaos kaki. Lalu dia nanya, Bu, kaos kakiku di mana? Langsung kemudian ibunya itu, pancenekon itu ya gitu ya. Kamu itu wancet naruh barang panjang itu hanya untuk satu kesalahan yang itu setelah sekian kebaikan yang tidak diperhatikan. Jadi kebaikan yang banyak itu tidak diperhatikan gitu ya. Begitu sekali dia nutup pintu kebanteran, langsung itu ada perhatian orang tua di situ. Nah, itu akhirnya membentuk pada sang anak sebuah pola. Ternyata kalau saya itu berbuat salah, itu perhatian orang tua saya itu penuh. Maka dia ingin mendapatkan perhatian itu dengan cara itu tadi, melakukan kesalahan. Semakin digoda, semakin dibikin salah-salah, orang tua semakin ngamuk, tapi itu dengan sepenuh hati memperhatikannya itu, marahnya itu. Nah, kalau begitu Ibu, caranya adalah kalau sudah tamis ini, ajak ngomong kalau ini. Kenapa, Nak? Kamu kenapa kok mengulang-ulang? Ingin diperhatikan Ibu atau bagaimana? Dia ajak ngomong. Kalau memang kemudian ada kesalahan yang kita lakukan, minta maaf pada Anda, sampaikan. Baik, nanti Ibu kesalahan Ibu kemarin-kemarin itu kurang memperhatikan kamu, mungkin sampai kamu merasa harus caper gitu ya untuk mendapatkan perhatian Ibu. Insya Allah ke depan akan dirubah begitu. Sampaikan saja, nasihati dengan baik-baik. Sampaikan ngomong dengan baik-baik. Ini kan juga kalimatnya kadang sudah dinasihati dengan bicara baik-baik, tapi membantah. Ya, nggak apa-apa kalau sudah menuju ke usia akil begini, memang nanti nggak bisa sekedar menggunakan proses pembiasaan maupun pendisiplinan, tapi harus memenangkan hati dan pikiran ibu-ibu memang. Memenangkan hati itu artinya kita itu supaya nasihatnya masuk, itu kita itu punya kedekatan dengan dia. Lah kalau kita itu bukan orang tua yang dekat dengan dia, dengan anak, lalu sok ngasih nasihat panjang lebar, siapa lu gitu kan, anak lu nggak pernah ngasih perhatian, nggak pernah nanya apa yang untuk menunjukkan perhatian, cuman itu tuh aja ancaman-ancaman tuh yang keluar. Pokoknya kalau manggil, saya ingat pokoknya. Kalau ibu saya manggil namaku, Faiza, jangan begitu. Nah, pasti gini, gak ngamuk, masih ada yang dianggap salah, pasti ya disuruh, pasti nyuruh. Cuman dua itu tuh bayangkan, anak itu sampai mengingat kita itu hanya dengan dua itu. Ini gak ada yang mau dimarahi, ini karena mau disuruh. Coba ditambah gitu, jangan sampai kayak gitu, ditambah. Manggil karena kita kangen. Apa Mi?
sini dong, Mik kangen, pengen ngomong-ngomong kan begitu sekali-sekali. Jadi itu memenangkan hati ya. Lalu memenangkan akal itu untuk bisa meluruskan kesalahannya kita paham itu dipengaruhi oleh mafhumnya. Maka mulai untuk diarahkan membentuk mafhum ibu-ibu. Jadi bukan sekedar dogma tapi membentuk mafhum. Mafhum itu sampai dia paham informasi yang kita sampaikan tergambar betul dalam benak dia maksudnya apa. Kalau dibilang enggak boleh ngomong kasar itu nah ya berarti ya enggak boleh membentak. Kalimatnya itu enggak boleh yang enggak baik. Itu contohnya seperti itu sampai dia paham. Oh gitu toh maksudnya. Gitu ya. Jadi itu. Saya kira itu. Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Ya, cukup tergambar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu-ibu, sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini dan tentunya bagi seorang ibu hal-hal yang demikian ini memang sangat dibutuhkan dan sehari-hari itu mesti ketemu ya dengan hal-hal yang demikian bersama anak-anak, keluarga dan juga bersama masyarakat. Maka ibu-ibu tetaplah stay tune di setiap Jumat sore bersama Bu Dokter dan episode berikutnya tentu kita akan membahas sebuah persoalan yang insya Allah akan besar artinya bagi hidup kita, bagi keselamatan kita, bagi kehidupan kita, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Baik ibu-ibu, kita akhiri forum sore kita hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ibu-ibu, tetap stay tune di kajian muslimah, sahabat Konita, sahabat kuat dalam taat. Dari saya Aini Syarif, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.